Asis fenomenal Sandy Walsh di ACL Elite, bintang Yokohama berlari peluk Sandy usai lolos babak 8 besar. Sandy Walsh semakin membuktikan bahwa pemain Indonesia tak cuma jadi alat marketing bagi klub Jepang. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin dipercayanya Sandy untuk mengisi starting 11 Yokohama F. Mariners. Yokohama F. Mariners dipastikan lolos ke perempat final AFC Champions League Elite 2024-2025. Kepastian ini didapatkan setelah mereka mengalahkan Shanghai Port di leg kedua babak 16 besar. Sandy Walsh terus membuktikan kualitasnya di kancah Asia. Bek timnas Indonesia itu tampil gemilang saat membela Yokohama F. Marinos dalam laga leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Elite 2024-2025 melawan Shanghai Port FC di Stadion Internasional Yokohama, Selasa 11 Maret 2025. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh kembali dipercaya bermain penuh sebagai bek tengah bagian kiri, berduet dengan Jason Botina dalam formasi 4-3-3 yang dipasang oleh Steve Holland. Posisi ini juga diperankan bek 29 tahun saat bermain di pertemuan pertama di Shanghai. Bermain di Stadion Internasional Yokohama, Walsh tak hanya kokoh di lini pertahanan, tetapi juga turut berkontribusi dalam serangan dengan mencatatkan 1 assist. Yokohama F. Marinos tampil beringat sejak menit awal di hadapan pendukungnya sendiri. Dominasi tuan rumah langsung terlihat ketika Daiyo Todo membuka keunggulan saat laga baru berjalan 2 menit. Memanfaatkan umpan matang dari Asahi Uenaka, keunggulan itu kian bertambah ketika Andrelson Lopez menggandakan skor pada menit ke-29. Shanghai Port FC sempat memberikan perlawanan dengan gol balasan dari Leonardo di menit ke-35, tetapi Marinos tak membiarkan momentum lawan berkembang. Yan Matheus menutup babak pertama dengan gol ketiga timnya, semenit sebelum turun minum, membawa Tricolor unggul 3-1 saat jeda. Memasuki babak kedua, Yokohama F. Marinos semakin dominan dan Sandy Walsh pun unjuk gigi. Pemain kelahiran Belgia itu mencetak assist untuk gol keempat Marinos yang sekaligus mengakhiri perlawanan Shanghai Port FC. Berawal dari situasi sepak pojok, bola liar jatuh ke kaki Sandy Walsh di luar kotak penalti. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan tembakan mendatar yang disambar oleh Anderson Lopez yang berdiri bebas di tiang jauh. Penyerang asal Brazil yang sudah berdiri bebas dan lolos dari jebakan offside sukses mencetak gol keempat timnya dengan tendangan keras. Gol itu memastikan kemenangan 4-1 bagi Yokohama F. Marinos, sekaligus membawa mereka melaju ke babak perempat final Liga Champions Asia dengan keunggulan agregat 5-1. Hasil tersebut diperoleh kala Yokohama F. Marinos menang 1-0 saat menjamu Shanghai Port di kandang lawan pada leg pertama 16 besar. Menilik SofaScore, Sandy mendapatkan rating 7,3. Dia mampu membuktikan ketangguhannya dengan memenangkan satu-satunya duel darat yang melibatkannya dalam laga itu, selagi memenangkan 2 dari 3 duel udara. Ex-bintang KV Michelin ini juga berperan penting dalam membangun serangan dengan melepaskan 3 umpan panjang dan ketiganya berakhir dengan kesuksesan. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu juga melakukan 44 sentuhan dengan akurasi umpan 88%. Bek 29 tahun tersebut berhasil mencatatkan 5 sapuan dan 1 blok. Dengan hasil ini, Yokohama F. Marinos kini tinggal menunggu lawan di babak perempat final. Mereka akan menghadapi pemenang laga antara Shanghai Shenhua versus Kawasaki Frontale yang baru akan bertanding pada Rabu 12 Maret 2025. Shanghai Shenhua lebih diuntungkan karena unggul agregat 1-0, tetapi harus menentukan nasibnya di markas Kawasaki Frontale.
Jika Marinos terus mempertahankan performa apiknya, bukan tidak mungkin mereka bisa melangkah lebih jauh di kompetisi kasta tertinggi Asia ini. Bagi para pecinta timnas Indonesia, semakin bersinarnya Sandy Walsh saat ini diharapkan mampu terus menambah kepercayaan pelatih kepada dirinya. Banyaknya bukti bahwa pemain Indonesia yang bermain di Liga Jepang tak banyak mendapatkan menit bermain dan hanya untuk mendongkrak popularitas klub bisa sedikit terbantahkan dengan bermainnya Sandy Walsh. Sandy Walsh membuktikan pemain Indonesia tak cuma jadi alat marketing klub Jepang, sebab sejauh ini ia mendapat menit bermain cukup bersama Yokohama F. Marinos. Sejauh ini, Walsh sudah membuktikan kapasitasnya tidak beralasan. Sudah diturunkan 5 kali oleh Marinos, masing-masing 3 kali di AFC Champions League Elite 2024-2025 dan 2 kali di J-League One 2025. Penampilan impresif ini tentu menjadi catatan penting bagi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, jelang FIFA Matchday mendatang. Kehadiran Walsh yang semakin matang di level kompetisi Asia bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda dalam laga-laga internasional. Skuad Garuda bakal kembali berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 pada Maret ini. Timnas Indonesia akan melawat ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 mendatang. 5 hari kemudian, skuad Garuda bakal menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Patrick Kluivert telah mengumumkan 27 pemain untuk kedua laga tersebut, yang bertambah menjadi 30 pemain dengan hadirnya Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi, dan Sandy menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh nahkoda baru timnas Indonesia tersebut. Dengan kembalinya performa Sandy Walsh membuat ia semakin percaya diri untuk berebut tempat di skuad Garuda agar dapat bermain membela tim merah putih mewujudkan asa menuju Piala Dunia 2026.